Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu semua dalam ruang majelis, kita semua berniat untuk talabul ilmi, meneruskan ngaji kita dari warisan Nabi Muhammad SAW dari kitab Riyadhus Shalihin. Kitab sebentar, saya belum tampilkan kitabnya. Kitab dari Riyadhus Shalihin. Sunatnya berkumpul. Ini dia. Ini bagian kitab yang akan kita kaji. Iya. Tapi sebelum masuk ke kajian, saya apresiasi dulu, terima kasih kepada Bu Tatu yang sudah meringkas sedikit dari perjalanan ibadah kita kemarin. Alhamdulillah, semua doa-doa sudah disampaikan pada tempat-tempat yang mustajab, dan perjalanan ibadah itu benar-benar dinikmati dan sangat diupayakan efektif mungkin untuk digunakan beribadah. Karena kesempatan untuk mendapatkan nilai yang berganda-ganda itu hanya di sana. Jadi kalau diabaikan, kalau disia-siakan, maka betapa rugi momen itu kalau dilewatkan. Maka sebagaimana senangnya dan bahagianya saya menjalani ibadah itu, saya juga pengen orang-orang yang di majelis ilmu Ar-Rajhan juga ikut suatu waktu nanti menikmati beribadah di sana. Selalu doa-doa yang dititipkan kepada saya, baik dalam kebersamaan atau dalam kesendirian saya selalu ucapkan doa itu dengan berkata-kata. Dan itu momen kekhusukan saya. Saya ucapkan dan saya sebutkan nama-nama orang yang bertitip doa kepada saya. Dan saya ulang-ulang di tempat-tempat yang diriwayatkan bahwa itu adalah tempat yang mustajab, terutama pada saat tawaf dan pada saat memulai sa'i di Bukit Safa, dan juga di setiap salat tahajud setelah azan pertama. Mendoakan orang itu sesuatu khazanah tersendiri, karena ketika kita juga berharap didoakan orang lain, maka kita pun harus pandai juga mendoakan orang. Jadi itu sebuah amalan juga. Bahkan kita mendoakan orang meskipun tidak diminta. Itu namanya doa min zahril ghaib. Jadi mudah-mudahan harapan kita semua dari ibadah yang sudah ditunaikan itu satu janji Allah bagi orang yang melakukannya karena Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an li sunnatin wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. 4 pernyataan inilah yang selalu dijadikan pernyataan ibadah, bahwa kami melakukan ini ya Allah, datang ke sini, datang menjalankan ibadah umrah, melakukan tawaf dan sa'i, berdoa di tempat-tempat yang mustajab, itu semua kami lakukan karena imanan bika, karena iman kepadamu, karena membenarkan kitabmu, karena memenuhi janjimu, dan karena mengikuti sunnah Nabimu Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasa kepatuhan itulah yang kita harapkan akan diganti dengan keampunan dari segala banyak dosa,
yang sudah pernah dilakukan dan yang akan mungkin akan terlakukan. Dan Allah kita yakin sebagai Tuhan yang Maha Pengasih dan pengasih penyayang bagi para hambanya yang mengaku bersalah dan datang kepadanya. Semoga semua kita ini dapat panggilan pada waktunya dan kita datang dengan ikhlas untuk menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala datang ke tanah sucinya. Siapa tahu kalau Allah mengabulkan, sebab-sebabnya pun akan dimudahkannya. Baik ibu-ibu sekalian, kita melanjutkan kajian hadis. Di depan kita hadis nomor 13. Setelah kita selesaikan pada sebelum 2 pekan yang lalu, berarti kita sudah bahas yang terakhir tentang fadilah dari ayat kursi. Ini sekarang kita yang hadis yang ke-13 ini. Sudah semakin jelas tampil di layar dan juga bisa disertakan dengan apa yang ada di kitab, di buku. Bersama kita akan membacakan terjemahnya Ibu Cici ya. Iya. Saya akan bacakan dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hafiza 10 ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal wa fi riwayatin min akhir suratil kahfi rawahuhuma Muslimun. Ya, silakan Bu Cici. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang hafal 10 ayat dari permulaan surat Al-Kahfi, pasti ia akan terpelihara dari godaan Dajjal. Dalam riwayat lain dikatakan 10 ayat dari akhir surat Al-Kahfi, hadis riwayat Muslim. Baik, ibu-ibu yang sudah biasa baca surah Al-Kahfi setiap hari Jumat atau malam Jumat, nah itu nanti 10 ayat pertamanya itu hingga ayat yang bunyinya id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Doa ini biasa juga dipakai dengan doa atau yang kutipan doa terpisah jadi doa harian gitu. Kutipan doa harian. Baik, dihafal artinya dia berarti sering membacanya. 10 ayat pertama. Di sini 2 versi riwayatnya, sama-sama riwayat hadis dari koleksi hadis Imam Muslim. Yang meriwayatkan 10 pertama sama 10 terakhir. Ada yang mengatakan ada riwayat kedua 10 terakhir. Berarti kalau 10 terakhir itu dari mulai ayat 101 karena total ayat Al-Kahfi itu 110. Jadi kalau 101 mulainya ayatnya alladzina kanat a'yunuhum fi qita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a afa hasibal ladzina kafaru ay yattakhidhu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Akhirnya nanti qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Baik, dua-duanya hadisnya sahih. Fadilahnya adalah terhindar dari fitnah Dajjal. Siapa Dajjal nih? Dajjal nih selalu diingatkan dari masa nabi-nabi terdahulu.
bahwa Dajjal, hati-hati kalian terhadap Dajjal. Dajjal itu ada. Di dalam hadis lain juga dikatakan tidak akan terjadi hari kiamat sebelum terjadi dan muncul Dajjalun. Jadi dalam narasi hadis Dajjal itu ternyata tidak diucapkan satu, ada juga Dajjal. Nah, apa cirinya Dajjal nih? Cirinya Dajjal nih, dia punya kehebatan. Karena kehebatannya itu banyak orang ketipu. Ketertipuan itulah yang disebut fitnah Dajjal. Dajjal itu bisa dia bilang nanti akan turun hujan. Nanti akan terjadi begini, terjadi. Udah mirip nabi aja dia. Tetapi dia tidak mengarahkan orang ini untuk bertauhid, tidak mengarahkan orang ini untuk menghamba kepada Allah. Jadi memang dia itu ingin menyesatkan manusia. Neraka yang dikatakannya adalah surga sesungguhnya. Surga yang dikatakannya adalah neraka pada hakikatnya. Jadi terbalik keadaan itu. Dan jika dalam suatu masa kita ini masih panjang umur dan dia ada, dan kita tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadi followernya lah kita. Dan kalau kita meninggal dalam keadaan follower Dajjal, nerakalah alamatnya. Jadi mengerikan betul Dajjal nih, sehingga diwaspadai oleh Nabi Muhammad SAW. Lakukan amalan-amalan yang dapat menjauhkan dirimu dari ancaman fitnah Dajjal. Salah satunya yang diberitakan di sini 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Dibaca berulang-ulang, nanti lama-lama hafal. Dajjal itu diberitakan dalam banyak hadis. Dan salah satu kemuliaan kota Madinah adalah tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal. Salah satu kemuliaan kota Madinah tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Pada perjalanan kami kemarin di Madinah, saya, Putatu, Pak Irawan, ada Eyang, ada Sabrina, pada saat pada awalnya mengejar halap million. Aku udah pakai nih, halap million ini ngejarin ini ceritanya nih. Kita nyewa taksi swasta, taksi tanpa argo, nemu supirnya orang Sudan. Dari ngobrol-ngobrol sepanjang perjalanan ternyata dia sarjana. di negeri asalnya dia sarjana, terus merantau ke Mekah, ke Madinah nih untuk mencari nafkah jadi supir. Jadi banyak cerita-cerita yang ya dia sebutlah kawasan-kawasan yang ada hubungannya dengan sejarah Nabi Muhammad, titik-titik lokasi. Salah satunya yang kami turun itu adalah Wadi Aqiq. Wadi Aqiq ini satu lintasan air yang di masa Rasul mengatakannya sebagai Wadi Al-Mubarak, lembah yang diberkahi. Dan sekarang dihiasi sepanjang wadi itu dengan area pedestrian jalan kaki sepanjang 15 km, dan wadinya sendiri panjangnya sampai 53 km atau 50 km menurut keterangan dia, ke hulu. Kami posisinya agak di hilir. Nah, dia cerita dalam perjalanan itu di depan kami itu ditunjukkannya inilah gerbang Universitas Islam Madinah. Nah, terus dia tunjuk jauh di balik gerbang sana ada bukit. Ada bukit di sana, di atas bukit itu ada bangunan.
lihat di atas bukit sana ada bangunan. Di bukit itulah nanti Dajjal diturunkan. Loh, berita hadisnya begitu ya, bukit itulah yang disebut dalam hadis itu. Tapi kenapa ada bangunan itu? Nah, bangunan itu apa? Bangunan itu adalah istana kerajaan, tempat peristirahatan kerajaan. Loh, kenapa mereka bangun di situ? Mulanya mereka bangun, terus mereka nggak tahu. Setelah dibangun, baru para ulama berkomentar, di situ kan bakal diturunkan Dajjal. Jadi ceritanya kadang yang nggak ngaji itu bukan cuma macam kita-kita nih. Keluarga raja juga kadang nggak ngaji. Gitu. Nah, jadi terkenalah bukit itu. Kelihatan dari hamparan Madinah itu kelihatan bukit tersebut. Nah, jadi terhubung dengan fadilah, salah satu kelebihan Madinah adalah hanya di batas itulah. Jadi tanah haram Madinah yang gak dimasuki itu. Tanah haramnya kan tanah haram Madinah itu ada batasnya, ada batas yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Tanah haram Madinah itu termasuk Bukit Uhud. Nah, ini. Dan ada lagi doa juga yang istilahnya maksur dari Nabi Muhammad SAW kalau dalam upaya menghindari fitnah Dajjal itu, doa sebelum salam setelah tahiyat. Ya, yaitu berlindung dari beberapa hal dan salah satunya di situ berlindung dari fitnah Dajjal. Jadi saking seriusnya Nabi Muhammad SAW untuk menghindarkan umatnya jangan sampai korban menjadi ketertarikan bagi mereka menjadi follower Dajjal. Belakangan ini tersebar pula isu-isu jelek. Jadi kegiatan-kegiatan bersenang-senang yang terungkap dalam dokumentasi gitu. Yang rahasia sekarang dibuka, dan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan ini mirip-mirip pengikut Dajjal. Bersenang-senang, ya, tidak ada batas halal haram, orientasi hidup bersenang-senang, mengorbankan bahkan yang tidak mungkin kehormatan manusia pun kadang dikorbankan. Jadi ya, gejala-gejala kegiatan manusia untuk meniru apa programnya Dajjal itu ada dan dilakukan orang. Jadi kita harus hati-hati. Kita memohon perlindungan kepada Allah, dan ini amalannya dibaca berkali-kali sampai lama-lama nanti hafal. Paling tidak dibaca setiap malam Jumat, yaitu 10 ayat awal surat Al-Kahfi. Pilih salah satu, nomor 10 di awalnya itu 10 di akhirnya. Kalau dibaca full, ini bisa habis waktu 40 menit. Nah, tapi sini 10 ayat aja. Itu ya. Jadi fadilah bagian dari surah Al-Kahfi berdasarkan data hadis yang sahih koleksi Imam Muslim. Kita masuk ke hadis yang berikutnya, hadis 14. Saya bacakan lagi bahasa Arabnya. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم وسمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أو أوتيتهما lam yu'tahuma nabiyyun qablaka fatihatil kitab wa khawatimi suratil baqarah lan taqra'a biharafin minhuma illa u'titahu rawahu muslimun. Silakan Bu Cici. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Jibril duduk di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendadak terdengar suara yang datangnya dari arah atas. Kemudian ia mengangkat kepalanya dan berkata,
Ini adalah suara pintu langit yang terbuka, di mana pintu itu sebelumnya belum pernah terbuka. Lalu turunlah daripadanya malaikat. Ia berkata pula, ini adalah malaikat yang turun ke bumi, yang mana ia belum pernah turun kecuali hari ini. Selanjutnya, ia memberi salam serta berkata, sambutlah kabar gembira dengan diturunkannya dua cahaya penerangan yang diberikan oleh Allah kepadamu dan belum pernah diberikan kepada seorang nabi sebelum kamu, yakni Fatihatul Kitab dan ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah. Tiada kamu membaca satu huruf daripadanya, pasti akan diberikan apa yang kamu inginkan. Hadis riwayat Muslim. Ini fadilahnya terfokus kepada dua, Al-Fatihah udah tahu semua, sama dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih. Itu bagian dari bacaan takhtim kita juga. Jadi fadilah itu diberitakan dalam hadis ini. Pada saat itu terdengar oleh Nabi Muhammad SAW bunyi pintu dibuka. Kalau bunyi pintu dibuka itu pada umumnya pintu bergerak bergesek krek gitu kan, kayak bunyi krek gitulah, bunyi pintu bergeser terbuka gitu kan. Kayak gitulah kata Rasul bunyi di langit. Ini bunyi langit ini baru kali ini dibuka nih. Terus turun malaikat ini pun baru kali ini nih. Nah, lalu diinformasikan oleh Nabi Muhammad, malaikat itu membawa berita baru. Berita gembiranya isinya adalah, berbahagialah Muhammad, ada dua cahaya, yaitu diturunkan kepadamu fadilah Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu sering diberitakan fadilahnya. Dan dibacakan juga, disampaikan ke Nabi adalah fadilah yang berisi fadilah berikutnya adalah dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Siapapun yang membaca itu dikabulkan keinginannya. Makanya kalau dalam berdoa, kenapa diawali dengan surah Al-Fatihah gitu kan? Karena fadilah Al-Fatihah itu diberitakan dalam hadis yang sahih ini. Itu apa? Nurain itu dua cahaya, dua terang yang Allah khususkan untuk umat Nabi Muhammad yang belum pernah diberikan kepada nabi sebelumnya. Spesial untuk umat Nabi Muhammad. Spesial untuk Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Jadi jangan malas baca Al-Fatihah. Al-Fatihah ini bagian dari ayat Al-Quran yang Allah lebihkan dibanding yang lain. Dia membaca Al-Fatihah pun sudah disebut baca Al-Quran. Artinya karena itu bagian dari Al-Quran. Jadi kalau masih ada lagi mempermasalahkan, kenapa lagi orang tuh kalau mau baca doa pakai Al-Fatihah dulu? Ya inilah data hadisnya. Karena Al-Fatihah ini ada fadilahnya. Dikatakan barang siapa yang bacanya diberikan padanya. Apalagi di dalam doa, dalam dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah itu, ayat terakhirnya bahkan kan berisi doa itu. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Doa. Ada doa di situ. Di surah Al-Baqarah juga doa juga kan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi apa yang kita dapatkan amalan-amalan selama ini karena belum baca hadisnya, ya cuma kita lihat kegiatan amalan itu dilakukan. Jangan dikira karena belum ketemu hadis lalu kita bilang enggak ada di zaman Nabi. Apa gunanya hadis ini kalau tidak untuk diamalkan? Bagaimana cara mengamalkan hadis ini kalau tidak kita melakukan? Artinya sering baca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah adalah nuran, bagian dari dua cahaya. Berita gembirakan dengan nuraini uti tahuma.
Berita gembirakan kepada umatmu Muhammad ada nuraini. Nuraini itu arti dua cahaya. Apa itu? Al-Fatihah dan khawatim suratul Baqarah. Nah, khawatim suratul Baqarah itu ada yang memaknainya 3 ayat, sehingga dimulai dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fihi amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu minimal itu kalau sering dibaca jadi hafal. Minimal hafal. Karena fadilahnya jelas. Hadisnya sahih. Ada beberapa hadis memberitakannya. Apalagi keraguan orang untuk mengamalkannya, tinggal diamalkan doang. Ya karena percaya, karena mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Jadi, kenapa kita lakukan ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Jadi tinggal dihafal, dibaca berkali-kali, lama-lama nanti hafal. Itu gunanya. Jadi biasanya wirid-wirid itu karena dibaca berkali-kali, lama-lama hafal. Dibaca berkali-kali, disiapkan buku, ada buku dibaca gitu ya. Jadi amalan kita. Inilah kita umat Nabi Muhammad nih. Ciri khas kita dalam hal urusan religi kita, beragama kita berbasis data hadis, berbasis data ayat Al-Quran, pemahaman dari ayat, pemahaman dari hadis gitu. Jadi amalan-amalan yang kita lakukan, entah itu zikir, entah itu doa, entah dia itu amalan-amalan, hizib-hizib, berbasis dari pemahaman terhadap ayat Al-Quran dan sunnah, hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan itu semua ittiba'an li sunnati Nabi, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah ini kalau ditanya bagaimana mengamalkan ini, jawabannya dibaca. Nah, dibaca ini supaya jadi diamalkan ilmu ini, dibaca. Sering-sering baca Al-Fatihah. Sering-sering baca ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Gitu cara mengamalkannya. Fadilahnya yakin kita karena berdasarkan data hadis ini. Alhamdulillah, satu bab selesai. Itu bab tentang fadilah ayat-ayat dan surah-surah tertentu dari ayat Al-Quran. Kita ada bab baru nih, satu hadis saja. Bab tentang sunat berkumpul untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Nah, ini fadilah belajar juga, yang di dalamnya ada baca Qurannya. Ini hadisnya, saya baca dulu ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man 'indahu, rawahu Muslimun. Data hadis pertama dalam bab ini satunya, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila berkumpul suatu kaum di suatu majelis rumah-rumah Allah untuk membaca dan mempelajari Al-Quran, maka akan turun kepada mereka ketenangan, selalu diliputi dengan rahmat dan dikerumuni oleh malaikat, serta
Mereka selalu disebut-sebut Allah di depan malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Ini hadis ini penting untuk kita menambah semangat kita untuk berkumpul dalam ta'lim, baik di masjid atau di majelis taklim. Kita sih berharap ruang berkumpul kita ini di ruang digital ini masuk dalam terhimpun dalam hadis ini, karena berkumpul suatu kaumnya kita gini, baik laki mau perempuan berkumpul gitu kan, majelis gitu, thalabul ilm di rumah-rumah Allah itu bisa salah satunya masjid atau majelis taklim ya. Apa kegiatan di situ? Membaca Quran. Jadi ada istilah tadarus. Tadarus itu istilah yang biasa didapatkan di bulan Ramadan, biasanya itu berasal dari teks hadis ini juga. Ya tadarasunahu. Sini ada kata tadarus. Ya tadarasunahu nih. Wa ya tadarasunahu. Itu kata tadarus itu dari darasa yudarisu. Tadarasa ya tadarasu. Tafa'ala ya tafa'alu. Nah, fadilahnya yang mau kita bicara. Fadilahnya itu ada 4. Turun kepada mereka sakinah, diterjemahkan di sini ketenangan. Nah, itu diturunkan kepada mereka sakinah nih. Nazalat alaihimus sakinah. Kedua, ghasyiyatuhumur rahmah. Ketiga, hafathumul malaikah. Keempat, zakarahumullah fiman indah. 4 fadilahnya. Pertama yang penting, nazalat alaihimus sakinah. Ini penting sakinah. Turun kepada orang tersebut sakinah. Jadi sakinah itu penting dalam kehidupan kita di dunia ini. Karena kalau orang itu tidak ada sakinah, hidupnya itu huru-hara. Nah, coba perhatikan, ada orang itu hidupnya huru-hara mulu. Padahal sakinah itu menenangkan, menenteramkan, membahagiakan. Sementara orang ngejar itu. Ternyata sakinah itu didapatnya di majelis ilmu, bukan di majelis bukan di majelis permainan, bukan di lapangan padel, bukan di lapangan tenis, bukan di lapangan bermain sepak bola. Bukan di tempat biliar, bukan di diskotik, bukan di tempat karaokean. Sakinah itu didapatkan dalam majelis ilmu, ikut membaca Al-Quran. Jadi yatlunahu wa yatadarasunahu itu artinya, pernah lihat orang baca Quran, jadi satu orang baca terus nanti diikuti oleh yang lain. Bismillahirrahmanirrahim kata gurunya, lalu Bismillahirrahmanirrahim kata murid-muridnya bareng-bareng. Nah, itu salah satu contoh yatlunahu wa yatadarasunahu. Dari orang yang kedua membaca apa yang dibaca orang yang pertama. Jadi sebuah kegiatan majelis offline berarti ya, pada umumnya begitu awalnya kegiatan ini offline, prakteknya di masjid berkumpul, apalagi di bulan Ramadan. Allah turunkan kepada mereka sakinah, termasuk majelis ilmu, termasuk belajar, termasuk mempelajari Al-Quran, mempelajari wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi disitulah Allah turunkan sakinah ke dalam hati setiap orang itu. Jadi kalau ingin mencari ketenangan, cari di situ. Sesungguhnya disitulah ketenangan. Situlah ketenangan. Tidak akan ada ketenangan di tempat-tempat yang lain. Seperti permainan, tempat permainan. Orang banyak mengejar ketenangan tuh di healing misalnya. Mau healing, mau jalan-jalan dulu. Mau kemana? Enggak mahal untuk mencarinya. Baca Quran, berkumpul dengan orang soleh, disitulah ketenangan. Nazalat alaihimus sakinah. Jadi sakinah itu penting. Wujudnya sakinah itu hidup orang itu tenang. Enggak kerasa rusuh gitu.
Hidupnya nggak rusuh. Nah, jadi kadang ada kita bilang, oh, hidup orang itu kok rusuh amat gitu ya. Sudah dia kacau, malah mengacaukan orang lain. Kalau cuma dirinya sendiri yang kacau itu urusan diri, tapi kadang udah dia kacau mengacaukan orang lain. Dia nggak ada sakinah dalam dirinya. Jadi paling tidak ini kegiatan thalabul ilmi sepekan sekali ini majelis ilmu rajaan ini sebagai bagian untuk menghadirkan sakinah di hati peserta majelisnya. Nyimak dia kajian-kajian ini, akan dia dengarkan di situ Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Dua bagian ini akan masuk ke dalam hati seseorang, itulah yang menenteramkan, itulah yang menghadirkan sakinah di hati ini. Kata Rasul, kata Allah, Allah berfirman demikian, Rasulullah bersabda seperti ini. Lalu simaknya, masuk ke hatinya. Itu yang menenteramkan itu. Di pengajian lah dapat sakinah itu. Nggak ada di tempat hiburan. Jadi mendekat kepada Al-Quran. Itu yang pertama, fadilahnya tadi. Fadilah yang kedua, ghasyiyatuhumur rahmah, kasihan Allah kepadanya. Itu yang kita inginkan. Kasihan Allah sama kita. Itu yang kita inginkan. Terus ketiga, hafathumul malaikah. Kita dengan malaikat ini kita imani mereka ada. Kehidupan kita ini, malaikat-malaikat itu selalu mendoakan yang baik untuk orang-orang beriman ini. Jadi mereka itu ada, malaikat itu. Banyak malaikat bersama kita. Aku selalu yakin ini masalah malaikat ini, karena ini iman. Karena ini bukan masalah hubungan kita dengan malaikat. Ini kan bukan sesuatu yang dibuktikan dengan cara aku melihat malaikat, enggak. Diberitakan malaikat itu ada, seperti ini. Kalau aku di masjid, aku memberi pengajian, aku menyampaikan materi, mengajarkan Al-Quran, aku yakin malaikat ada mendampingi aku. Malaikat ini pro sama aku. Pro dia. Akan didoakan yang baik aku. Itulah malaikat itu. Ada dia. Selalu banyak malaikat menyertai. Apa yang mengundang malaikat itu? Salah satunya majelis Al-Quran. Terus itu yang ketiga tadi, malaikat. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Disebut-sebut namanya, disebut-sebut bukan dalam rangka menjelek-jelekkannya, tetapi memujinya. Dipujilah dia di makhluk-makhluk Allah di sisinya. Siapa yang di sisi Allah yang selalu memuji dan bertasbih kepada Allah itu ya para malaikat. Itu hamba aku itu. Itu hamba aku itu. Tahu. Sebut-sebut namanya, ini majelis ta'lim ni semua. Itu Tatu Admintar itu hambaku itu Cicik Fauzia itu hambaku, Aflah tu hambaku, Ane Baharin tu hambaku. Disebut-sebut dia. Anti itu, Biarus Biakti Betasiana tu, Umiati itu hambaku itu. Gitu disebut-sebut. Ya. Oleh penduduk langit. Jadi bisa saja orang itu tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Karena apa? Karena amalan dia. Jadi ini semua dalam kegiatan, inilah kegiatan beramal namanya kan. Amal ini hubungan kita dengan Allah nih. Ini hubungan kita dengan Allah nih. Ini urusan keyakinan kita nih. Nah, kalau urusan kita dengan manusia itu kan, ya ibu udah tahu sendiri bagaimana kita dengan manusia. Tapi kan kita ini ada masanya kita berinteraksi dengan manusia, tapi ada juga masanya kita ada kesendirian, yang mana keyakinan kita ada hubungan kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, salah satunya malaikat ini. Itu urusan ini kita, keyakinan kita, dan kita melakukan sesuatu seperti berkumpul baca Al-Quran gitu. Ini salah satu yang mendatangkan malaikat ya, kegiatan ini. Masih banyak lagi kegiatan yang mendatangkan malaikat.
Tapi yang terpenting tadi itu, di mana kita mencari sakinah. Nah, sakinah itu membahagiakan hidup. Jadi enggak kalau kehidupan itu nampaknya rusuh betul. Rusuh dirinya kok rusuh betul. Nah, ini perlu diruqyah dengan banyak amal ya. Dia sendiri meruqyah dirinya, maksudnya ya perbaiki ibadahnya. Berzikir dia dengan baik. Mendekat dia kepada Al-Qur'an. Gitu ya. Kalau enggak hidup nih kasak kusuk aja. Kasihan juga kadang lihat kehidupan itu begitu dialami seseorang kan. Kacau gitu hidupnya. Dibilang kurang duit enggak. Anggota keluarga ada. Tapi kok kacau gitu ya. Nah, itu. Perlu dia mencari sakinah itu. Ya, dapat dia. Mungkin kurang percaya dia mungkin sama informasi-informasi hadis semacam ini. Dia hidupnya ini terlalu mungkin hanya tertarik kepada hal-hal yang nyata-nyata saja gitu. Jika dibacakan berita-berita itu nggak tertarik dia. Itu khawatir kita itu yang menyebabkan dia huru-hara di dalam dirinya. Jadi kita ini jangan nggak ada zikirnya, jangan nggak ada kegiatan baca Qur'annya. Sholat udah pasti jangan pula. Kalau sholat fardu itu janganlah pula ditinggalkan. Itu udah harga wajib itu kalau sholat kan. Jadi mendekat diri kepada Allah itu perolehannya sakinah. Jadi tolong saling mengingatkan kita anggota keluarga yang kelihatannya kok rusuh betul hidupnya gitu kan. Rusuh diri pribadinya atau malah merusuh kepada orang lain. Nah, nggak ada sakinah takutnya di hatinya. Datang ngaji gitu. Sering-sering mendengar Allah berfirman dan Rasul bersabda. Itulah yang akan menghadirkan sakinah ke hatinya itu. Baik, alhamdulillah itu satu bab kita. Nah, ini udah tentang Al-Quran selesai, 2 bab ya. Tentang Al-Quran selesai. Masuk kita nanti ini. Nah, masih satu hadis masih dapat kita ini. Saya bacakan dulu tentang ayat tentang perintah wudu. Kira-kira nanti 11.45 saya tidak teruskan lagi. Ini bab tentang fadilah wudu. Jadi fadilah wudu. Wudu tahu kan? Amalan yang hanya dilakukan karena kita mengikuti Nabi Muhammad. Tak ada kata yang lain. Kita melakukan wudu ini karena mengikuti Nabi Muhammad. Karena kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Atas dasar ayat ini, surah An-Nisa. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini wa in kuntum junuban fattahharu وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Silakan Cici. Allah Ta'ala berfirman, Hai orang-orang yang beriman, bila kamu semua hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu, tanganmu sampai dengan siku-siku, usaplah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari buang air atau menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan menggunakan debu yang suci, yakni sapulah mukamu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak menyulitkan kamu semua, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur.
Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Nah, ibu-ibu, ini catatannya. Inilah ayat satu-satunya tentang perintah dalam Al-Quran tentang bersuci khusus untuk sholat itu, wudhu itu. Jadi wudhu itu perintah. Kita melakukannya ya karena perintahnya. Berlaku syarat-syaratnya dengan air. Bab fikih tentang wudhu, waktu kita belajar fikih dari kitab Matan Abu Suja', waktu itu bagian pertama pelajaran kita tuh wudhu. Kembali lagi lihat buku penjelasan tentang wudhu di sana. Diuraikan di sana ada wajib rukunnya dimulai dengan niat, basuh muka, basuh tangan sampai siku, usap kepala, basuh kaki sampai 2 mata kaki. Dan kita udah jelaskan bagaimana perbedaan membasuh dan mengusap. Dan kita udah jelaskan juga jenis-jenis air yang bisa digunakan untuk berwudu. Dan kita sudah dalam buku itu juga dijelaskan sunat-sunatnya. Sunat-sunat itu diperoleh dari data-data hadis yang lain, di mana praktek Rasulullah SAW berwudu. Dimulai dari baca bismillah pada saat membasuh tangan. Basuh tangan lebih dahulu, lalu berkumur-kumur, lalu menghirup air kiri, lalu melepaskan. Baru nanti bersiwak, kalau ini bersiwak, lalu basuh muka, dan kalau ada jenggotnya yang tebal dia sela-sela begini pakai jarinya. Pada saat ditambah 2 basuhan lagi jadi 3 kali jadi sunat. Basuh tangannya sampai siku, di sela-selanya jarinya pada saat membasuh tangannya. Kanan dulu baru kiri, silahkan 3 kali kanan 3 kali kiri, atau kanan kiri kanan kiri kanan kiri sama 3 kali juga. Lalu basahkan tangan, usapkan kepala, sebagian kepala sebagai wajibnya atau seluruhnya ya sebagai dapat sunatnya. Lalu basahkan tangan untuk mengusap telinga karena itu bagian dari kepala. Terus basuh kaki hanya sampai tulang yang nongol di bawah, ya sepergelangan kaki lah ya, sepergelangan itu berarti udah di atas tulang mata kaki itu. Dah selesai wudhu dia, dinyatakanlah dia suci dari hadas. Bahasanya begitu, dinyatakan dia suci dari hadas kecil, artinya untuk hal-hal yang sebagai syarat utama untuk dia supaya bisa sholat. Kalau tidak ada air, ya boleh bertayamum. Tayamum organnya cuma 2 saja, muka dan tangan, dah selesai. Ternyata masih ada orang yang kulihat bertayamum itu sampai diusapnya sampai ke kakinya, udah. Karena dia nggak tahu, kita maafkan. Tapi saling mengingatkan, tayamum itu nggak perlu sampai ke kaki, cuma muka dan tangan saja. Tangan itu pun bisa sampai hanya sepergelangan ini saja, segini aja cukup bisa. Nah, di sini juga ada ayat-ayat yang membatalkan. Nah, jika kamu selesai perjalanan atau kembali dari buang air lalu menyentuh perempuan, kamu tidak punya. Jadi kata menyentuh perempuan itu dimasukkan dalam ayat ini sebagai hal yang membatalkan kesucian, membatalkan wudhu. Tapi karena kelapangan pemahaman kaum muslimin terkait menyentuh perempuan itu, lalu ada 4 versi pemahamannya terkait masalah menyentuh itu. Rata-rata masyarakat Indonesia mengamalkan bahwa suami istri kan bukan mahram. Itu kalau sentuhan kulit, walaupun salaman, sentuh punggung kulit atau telapak tangan, maka batal wudu. Itu satu pendapat dari 4 pendapat.
Yang dimaksud menyentuh di situ tanpa perantara. Jadi kalau hanya dipegangnya tangan orang, nggak kena ke kulitnya itu nggak batal. Pegangnya ini nggak batal wudhu. Nah, 3 pendapat lagi. Itu bukan masalah pegang. Menurut mazhab Hanafi ya, itu bahasa kiasan untuk maksud hubungan badan. Jadi kalau nggak hubungan badan. Dalam mazhab Maliki, enggak. Itu maksudnya kalau ada syahwat. Kalau nggak ada syahwat enggak. Jadi kalau kau pegang tangan orang karena ingin membantu dia atau apa, nggak ada syahwat kau, nggak ada batal wudhu. Mau ada alas atau tidak ada alas, yang penting nggak ada syahwat. Itu mazhab Maliki. Ya kan? Mazhab Syafi'i itu tadi nggak ada urusan syahwat di situ. Urusannya nyentuh. Pokoknya kulit ketemu kulit. Tapi kalau tidak langsung ke kulit nggak batal. Nah, ini asal ke situ. Mau ada syahwat enggak ada syahwat batal wudhu. Itu mazhab Syafi'i. Lalu mazhab Hambali, nah, saya memaknai itu menyentuh tanpa penghalang kain, menyentuh tapi pakai syahwat. Kalau pakai syahwat barulah batal wudhu. Kalau enggak ada cuma sekedar salaman doang, enggak batal wudhu. Atau cuma cium kening doang kalau mau pamitan, enggak batal wudhu. Kalau mazhab Hambali gitu. Jadi dari 4 mazhab itu, mazhab Syafi'i lah yang paling ketat. Dan dalam hal ini boleh seseorang dalam keperluan, kalau baginya merepotkan mazhab lamanya, dalam berpindah dia pada suasana yang baru, dia tidak bisa menghindari itu, maka boleh menumpang dengan mazhab yang lain. Menumpang dengan mazhab yang lain. Itu boleh dilakukan. Tetap jalani ibadah seperti apa adanya. Tuh ya. Itu secara prinsip ayat ini menitipkan kalimat di bagian akhirnya ya, Allah tidak menginginkan kesulitan bagimu, gitu kan? Dia hendak membersihkan kamu, menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Artinya ajaran-ajaran ini didesain oleh Allah tidak untuk merepotkan kamu. Maka kalau ada pemahaman ini mengarah kepada merepotkan, maka pilih yang tidak merepotkan. Begitu prinsipnya ya. Karena prinsip dasar ajaran Islam, Allah tidak menginginkan hal-hal yang ribet pada hambanya. Maka kalau ada penafsiran-penafsiran pemuka agama malah bikin ribet hidup, maka cari atau beralih kepada pemahaman yang tidak bikin ribet kehidupan dalam hal ibadah. Itu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu materi kita. Sampai pukul 11.46 sekarang, kembali seperti biasa kita menampung pertanyaan-pertanyaan. Saya kembalikan ke Bu Yayu, silakan Bu. Iya. Terima kasih Pak Ustadz tentang penjelasannya di ayat di hadis nomor 13 dan 14 serta tentang sunatnya berkumpul untuk membaca dan mempelajari Al-Quran sama dengan bab wudhu. Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya bisa secara langsung atau melalui chatting room. Kami persilahkan. Minta tolong dibantu ya Bu Tati ya. Izin MC, boleh saya interrupt sebentar ya? Ya, silakan. Ibu-ibu sekalian, Ustadz hari ini ada teman baru. Jadi ada 2, dan saya lihat di partisipan ada namanya Ibu Sandra, kemudian ada Ibu Tati. Ibu Tati Tati Jumarno. Ya, boleh kita perkenalan dulu. Beliau berdua ini memenuhi undangan Bu Suci Marwanti yang hari ini ada pertemuan keluarga sehingga Bu Sucinya nggak bisa hadir. Silahkan kepada keduanya untuk memperkenalkan diri. Aku persilahkan terlebih dahulu Bu Tati Jumarno. Silakan Bu. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz dan Ibu semua untuk memperkenalkan diri. Saya dapat info dari Bu Suci karena sebelumnya saya bertanya kepada Bu Suci ingin ikut-ikut kajian begitu yang online karena kebetulan saya barusan purna tugas, jadi sudah banyak waktu lebih banyak untuk bisa belajar di jam-jam yang bukan weekend gitu. Dan alhamdulillah Bu Suci memperkenalkan majelis ilmu ini yang dipimpin oleh Bu Tato ya. Dan hari ini saya baru mulai ikut di sini, mudah-mudahan bisa istiqomah. Ahlan wa sahlan, ahlan. Ibu tinggal di mana, Bu? Juga saya di Bukit Cimanggu City. Kok juga ya? Iya. Dan tadi mencoba melihat siapa yang kira-kira saya kenal. Kelihatannya saya kenal cuma satu di sini, Mbak Zani Yulia. Oh, Yang lainan masih mungkin pernah kenal atau saya yang lupa begitu. ada banyak, Ibu. Sama-sama dari Balitro, Bu Tato. Iya. Bagus. Oh, Masya Allah. Izin ikut bergabung dan mohon bimbingan Ustadz dari saya karena masih Ahlan wa sahlan. mimpi. Ini dari saya dulu juga dari IPB angkatan 18 ya. Satu kelas dengan Bu Suci, Bu Sandra. Jadi satu kelas kita satu Bu Suci, Bu Sandra gitu dari IPB. Iya. Kita kenal wajah Bu Tati, familiar waktu kuliah. Oh iya, ya. Termasuk. Iya, kita banyak angkatan 20 di sini Bu Tati. Ya mestinya saya sih juga banyak yang angkatan 19-20 masih ada yang bareng gitu. Terima kasih Bu Tato. Terima kasih. Silakan ada Bu Sandra. Bu Sandra. Ustadz terdengar suara saya? Kedengar? Kedengar jelas Bu Tati. Silakan Bu Sandra. Ada memperkenalkan diri. Oke, tampaknya Bu Sandra belum siap ya. Iya, Bu Tati, terima kasih sudah hadir. Jadi tadi kalau ibu mencari, ibu bisa scroll ke room ya, dari yang bisa kalau menggunakan laptop bisa melihat yang di bawah ibu di angkatan 19 ada Bu Dina Kisworo. Ada Bu Dina, Mbak Dina ya. Kemudian kalau angkatan saya, angkatan 20 ada MC kita agronomi juga. Kemudian ada Bu Nina Adriani, itu juga agro. Kemudian dari Lampung ada Bu Betasiana. Ya, itu adalah adik kelas Bu Tati juga, angkatan 20. Selanjutnya di bawah kita lagi, di bawah saya kita semua, ini ada Ibu Desi dan Ibu Yustina. Ini agronomi angkatan 21. Kemudian ada lagi istri dosen kita, Bu Tati. Bergabung di majelis ini juga. Ada Ibu Ida Aunurauf. Rasanya Bu Tati pasti mengenal ya Pak Aunurauf. Kemudian ada lagi Pak Khosin. Jadi Ibu Yayat Khosin. Ini adalah istri dari dosen kita. Iya. Atau mungkin temannya Bu Tati, Pak Khosin ya. Iya. Iya, dan mungkin masih ada yang belum saya sebutkan yang lainnya. Ya, itu saja. Terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan bisa istiqomah untuk Kamis-Kamis mendatang. Silahkan Bu Tati bisa menuliskan nomor handphonenya. Jika tidak keberatan nanti bisa dijapri, atau jika Ibu sudah merasa nyaman nanti oleh admin akan diundang di WA group. Ya. Terima kasih Bu Tati. Ya, kembali kepada MC dan kita kembali kepada sesi tanya jawab. Saya melihat di chat room Ada satu ya. ada Bu Farah. Bu Farah sudah mengganti namanya dari Bu Fitri ya. Iya. Baik, bismillah. Itu ada pertanyaan ya di ruang chat saya baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Pak Ustadz, untuk membaca 2 atau 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah itu ada hadis yang menyatakan membacanya di malam hari. Apakah
memang hanya di malam hari saja atau boleh kapan saja Pak Ustadz? Waktu kita mengaji hadis kemarin itu kan ada memang kalau dibaca di malam hari bukan harus di malam. Kalau dibaca di malam hari udah cukup baginya sebagai pengganti sholat malam. Saking besar fadilahnya gitu. Itu hadis yang kemarin di Iya. nomor berapa itu? Kafatahu. Itu bunyi ayatnya, bunyi hadisnya itu fadilah di halaman 359 Ustaz. Iya. halaman 3 Hadis nomor 9 Ustaz. 9. Hadis nomor 9. hadis nomor 9. Ah, iya, iya. Halaman 359. iya tuh. Itu kalau dibaca di malam hari itulah fadilahnya, tapi bukan harus di malam hari ya. Iya. Hadis yang terakhir tadi kita baca itu menampakkan fadilah secara umum ya. Kapan saja, silahkan. Yang penting hafal dulu biar gampang. Sering-sering dibaca jadi hafal. Silakan yang lain. Saya tanya Ustaz, Ya silakan. ya, yang dikatakan suatu majelis itu kan biasanya seperti mungkin insya Allah seperti kita ini termasuk ya Ustaz Iya. ya. Cuma zaman sekarang kan banyak ustadz-ustadz juga via YouTube, jadi yang online YouTube seperti Ustadz Adi Hidayat atau ustadz-ustadz yang lainnya. Itu kalau kita mengikuti kajian via YouTube seperti itu secara online itu apakah juga bisa termasuk malaikat yang Recording. gitu ya? Enggak disebut majelis. Iya. Ya. Termasuk ada malaikat yang mengelilingi atau gimana itu Enggak. Ustaz? Kalau paling dia dapat fadilah menuntut ilmu ya. Iya. Tidak dapat fadilah majelisnya. Kenapa? Majelis itu harus ada adab di dalamnya. Adab berhadapan. Kayak kita nih majelis ini kan. Adab bertatap muka walaupun lewat screen gitu kan. Ya. Nah, itu adab itu majelis. Nah, di situ ada fadilah tersendiri majelisnya. Jadi bayangin ada sebuah hadis mengatakan Nabi SAW memuji sebuah majelis ilmu, majelis zikir. Terus ada orang ikut di situ. Terus malaikat berkomentar, ya itu kan orang itu nggak ikut berzikir, cuma nongkrong di situ. Nah, dia pun masuk dapat fadilahnya gitu kan. Saking besarnya fadilah berkumpul tuh. Itu besar fadilah berkumpul itu. Jadi kalau kelemahannya nyimak hasil recording ya seperti siaran YouTube misalnya, ya kalau ditanya dia ingin menambah pengetahuan dapat pengetahuan, tetapi tidak dapat adab berguru. Baik Ustaz. Ya. Terima kasih. Silakan yang mau tanya. Silakan Bu Noh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin menanyakan, ini kan dalam saya pernah dengar dari Ustadz Adi Hidayat ya, itu membaca Al-Fatihah kemudian langsung dengan surat yang terakhir Al-Baqarah 286 itu kan bisa memberikan apa tadi itu arti, diberi apa yang kamu inginkan gitu. Nah, pertanyaan saya Ustadz, kalau misalnya dalam zikir panjang itu kan ada dari surat Al-Baqarah Alif Lam Mim, kemudian surat ayat kursi, kemudian ke 286 itu, apakah kita dalam zikir itu Ustadz dalam ketentuannya memang itu yang urutannya harus seperti itu, atau memang dalam urutannya boleh aja sih Fatihah kemudian Al-Baqarah ayat terakhir, kemudian kita dengan zikir yang setiap pagi dan sore gitu. Saya mohon tuntunannya Ustadz untuk berzikir di pagi dan sore hari itu disangkutkan dengan zikir setelah sholat gitu Ustaz. Gitu Ustaz, makasih Ustaz. Oh ya. Zikir dengan tahtim. Kalau tahtim itu lebih kepada baca Quran ya. Yang kontennya biasanya kalau di tahtim itu udah paket menurut fadilah-fadilahnya. Mulai dari Qul huwallahu 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Al-Fatihah, 5 ayat awal surat Al-Baqarah, lalu ayat Al-Ismullah Al-Azam wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim, kemudian ayat kursi, kemudian 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah yaitu dari lillahi ma fis samawati. Itu membaca ayat Al-Quran itu yang didawamkan, yang dijadikan sebagai wirid. Wirid itu artinya dilakukan terus menerus gitu ya. Wirid itu artinya dilakukan terus menerus.
Nah, adapun zikir, ya zikir dan doa ya termasuk tadi doa memuji Allah pada saat pagi dan sore, ya doa pagi dan petang atau zikir pagi dan petang. Nah, kalau mau didudukkan dalam satu kali duduk setelah sholat, setelah assalamualaikum terus dia duduk sambil menyelesaikan semua bacaannya, boleh, nggak ada masalah. Seperti habis sholat subuh misalnya kan, atau setelah habis sholat asar untuk doa pagi sore, atau setelah sholat maghrib, boleh. Jadi bahwa zigzag atau randomnya bagaimana? Ya biasanya untuk bacaan ayat Al-Quran satu paket dulu. Baru kalau memang sifatnya tasbih dan zikir terpisah dari bacaan. Tapi nggak ada kebakuan sih sebenarnya. Bahwa di dalam tengah-tengah ayat Al-Quran kita berzikir dan doa juga boleh kan. Jadi kalau yang kita lakukan ini lebih kepada meniru kebiasaan yang sudah ada dilakukan orang-orang soleh dah. Jadi lebih tidak membuat improvisasi lagi. Orang-orang soleh sudah melakukannya begitu, ya dijalankan. Tidak ada lagi keinginan untuk berimprovisasi lagi. Karena orang soleh sudah lama melakukannya demikian. Ustaz, misalnya gini kan, Ustaz biasanya setelah sholat itu kan baca subhanallah, subhanallah, kemudian alhamdulillah, terus Allahu Akbar itu kan 33 kali gitu, Ustaz. Nah, kemudian karena saya ingin zikirnya yang panjang tadi dari mulai Al-Fatihah dan seterusnya itu, kemudian kita nggak menggunakan lagi pakai yang tadi 33 yang 3 hal itu, Ustaz. Itu apakah memang ya itu sudah baku atau memang harus gimana ya? Harus lebih baiknya kayak gimana gitu, Ustaz? Oh, gini aja. Kalau yang dapat dalam amalan orang sholat, misalnya habis sholat maghrib atau subuh nih ya, maka apa yang dilakukannya? Semua dia mulai istighfar, istighfar ya minimal 3 kali atau mungkin 7 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lalu dia baca la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bisa kadang itu bisa 10 kali. Kalau 3 kali juga boleh, dua-duanya maksur. Kemudian dia baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Kemudian dia baca Allahumma la mani alima ataita wa la mu'ti alima mana'ata wa la radda lima qadaita. Lalu dia baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu dia baca qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian dia baca qul a'udzu birabbin nas. Kemudian dia baca Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah sampai al-maghdubi alaihim waladdallin amin. Kemudian dia baca awal surah Al-Baqarah alif lam mim sampai ayat wa ulaika humul muflihun. Kemudian dia baca wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Kemudian dia baca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian dia baca lillahi ma fis samawati ma fil ard. Lalu dia baca kalau mau dia baca bisa juga memperpanjangnya qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha sampai tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit. Dan itu lalu setelah itu selesai baru dia baca Ilahi ya Rabbi anta maulana subhanallah 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 33 kali. Dia baca setelah 33 kali subhanallahil azim wa bihamdihi, kemudian dia baca alhamdulillah alhamdulillah 33 kali. Lalu dia baca Allah akbar Allah akbar Allah akbar 33 kali. Lalu dia baca tahlil 40 kali. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah sampai 40 kali. Lalu dia tutup dengan doa. Di mana lagi doa berdoa pagi dan sorenya dia lakukan setelah baca doa atau di dalam doa itu. Itu bisa menghabiskan waktu 20 menit. Bisa 20 menit. Lumayan menunggu waktu isyraq. Kasih Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya bisa tanya Pak Ustadz Edi? Ya, Ibu Yani. Ya, Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam. Terima kasih, saya udah didoakan. Alhamdulillah, sama-sama berdoa kita. Alhamdulillah. Saya mau bertanya begini Pak Ustadz, dalam 1 bulan ini saya itu udah tahu ada yang memberitahu ya saudara itu masalah sholat awabin. Ya. Sholat awabin itu katanya antara
setelah maghrib, tapi jangan lewat dengan isya, jadi sampai isya. Nah itu saya coba, tapi saya lihat-lihat dari yang lain-lain kok ininya bagaimana ya Pak Ustadz? Apa betul bisa dilakukan? Ininya juga rakaatnya itu juga udah dikasih tahu rakaat 1 2 dengan ayatnya juga 6 kali surat Al-Ikhlas ditambah dengan Falak dan Nas. Kemudian yang kedua bisa bebas, yang ketiga juga 2 rakaat, tetapi ayat pertamanya itu surat Al-Kahfi dan yang keduanya lagi surat Al-Ikhlas gitu. Begitu Pak Ustadz. Jadi maksud saya apakah itu sudah ininya untuk kita pakai begitu? Makasih Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salat awabin itu salah satu disebutkan dalam kitab fikih Islami wa dillatuhu atas keterangan-keterangan ahli ilmu menjelaskan dalam riwayat, salah satu riwayat. Memang ada namanya salat awabin. Udah namanya. Awabin itu artinya orang-orang yang taubat kepada Allah. Adapun kontennya, maksudnya surat-surat khususnya sih tidak harus sedemikian rupa persis supaya disebut awabin ya. Minimal sholat 2 rakaat. Jadi antara maghrib dan isya itu kan waktu ada, kalau habis kita sudah selesai sholat berjamaah masih ada waktu kadang sampai 50 menit atau kadang 45 menit masih ada waktu menjelang azan isya. Itu apa yang dilakukan? Ya kalau lapang lo sholat aja. Jadi ya sholat aja. Sholat aja. Sama seperti misalnya kalau kita di Masjidil Haram ya. Di Masjidil Haram kita berangkat sebelum maghrib sampai sholat berjamaah ikut di masjid, sampai dari maghrib sampai isya apa yang dilakukan? Kegiatan terbaiknya sholat. Ya sholat aja, apapun namanya, sholat aja. Jadi itu maksudnya bisa dipakai Ustaz ya. Ya Karena itu boleh. Ya. ada sampai apa 12 apa itu Itu waktu yang Benar nggak itu yang waktu yang free. Itu waktu yang free. Silahkan sholat. Udah sholat maghrib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berzikir sepanjang tadi yang ditanya Bu Enong tadi kan. Dan segitu sampai habis waktu berapa makan. Udah habis, masih ada waktu lagi. Apa lagi daripada scroll berdiri aja dah, sholat. Sholat sunat. Dah. Niatkan sholat awabin juga boleh. Awabin itu orang taubat, orang-orang yang kembali kepada Allah artinya. Memang ada datanya di kitab fikih itu. Ya. Jadi silahkan dilakukan ya. Ya, makasih Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama Ibu. Kak Mampak lagi. Bu Bea mau bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam tolong. Saya mau tanya, ini kalau misalnya kita berwudu, itu apakah setiap kita buang air, apa harus berwudu atau memang hanya untuk karena kita mau sholat gitu loh Pak? Saya selalu habis buang air kecil gitu, dia wudu lagi gitu Pak. Bagaimana? Baik, pertanyaannya kita berwudu itu apakah setiap kita batal wudu berwudu? Ya, itu bagi orang yang ingin mempertahankan wudu, karena wudu itu ibadah. Ya. Tapi bahwa wajibnya ya untuk sholat. Jadi kalau misalnya dia BAB habis tapi nggak wudu nggak masalah. Tapi kalau untuk ya karena memang belum ada keperluan untuk sholat fardu kan. Tapi kalau untuk mau sholat dia ya harus berwudu. Tapi kalau ada orang kita lihat kebiasaannya cuma karena batal wudu atau apa, setiap masuk toilet kamar mandi dia wudu, ya? Karena wudu itu ibadah. Karena itu ibadah, wudu itu ibadah. Jadi wudu itu jadi ibadah walaupun tidak untuk sholat. Nah, itulah kepatuhan itu. Iya. Ada fadilahnya kan? Kembali ada Bu Farah di chatroom, Ustaz. Di chatroom saya baca ya. Batasan waktu melakukan zikir pagi dan petang, misal kumpulan zikir al-masurat itu seperti apa Pak Ustaz? Ada yang menyatakan zikir pagi itu setelah subuh hingga terbit matahari. Lalu zikir petang itu mulai setelah asar hingga terbitnya matahari.
Namun ada juga yang mengatakan waktu paginya bisa diperpanjang hingga menjelang zuhur dan waktu petangnya bisa diperpanjang hingga menjelang malam. Mengingat kadang kita melakukan zikirnya sambil dicicil Pak Ustadz. Terkadang di sela pekerjaan lain nggak bisa langsung satu waktu. Apakah bisa menggunakan waktu yang diperpanjang tadi? Jawabannya bisa. Nggak ada kekakuan dalam hal zikir. Jadi begini Ibu, begini ya. Dalam hal masalah beramal sunat tatawu ini nggak seketat administratif kita melakukan kegiatan masuk kantor. Sama Allah tuh nggak segitunya. Nggak seperti layanan nusuk masuk raudhah gitu loh. Lewat waktu nggak berlaku. Nggak kayak gitu sama Allah itu. Aku banyak zikirku. Kalau normalnya dilakukan lebih subuh, kalau aku harus pergi-pergi, berangkat gak sempat, aku baca dalam mobil. Lupa aku baca nanti siang. Nggak ada masalah itu. Ya, nggak ada masalah itu. Jadi ini amal tambahan buat kita. Nggak seperti pekerjaan wajib. Kalau sholat fardu itu ketat. Ini awalnya, ini waktu akhirnya. Amal fardu begitu, gitu kan? Puasa juga dari sini start puasa berbuka segini, nggak ada toleransinya, gitu kan? Supaya ibadah itu disebut ibadah karena kita patuh kepada batasan-batasan. Itu berlaku untuk amal yang fardu ya. Kalau zikir doa ya, jangan dibikin seperti amal fardu itu. Jadi kalau pertanyaan Bu Farah kadang kita nyicil, silahkan nggak apa-apa. Kan Allah menginginkan kemudahan. Saya sendiri melakukan amal, doa, zikir, baca hizib, baca ratib gitu. Nggak selalu kadang pada waktunya karena keperluan. Ya karena keperluan. Jadi baca siang nggak apa-apa. Yang penting aku menunaikan wazifahku. Wazifah itu artinya ya sesuatu yang aku rutinkan harus aku lakukan. Jadi nggak apa-apa Bu, silakan nggak masalah. Kalau memang karena keperluannya begitu silakan, nggak ada masalah. Jadi Pak Ustadz boleh itu nerusin pertanyaan yang itu. Iya. Jadi maksudnya misalnya nih sholat terus kan mungkin mau kegiatan yang lain. Jadi habis sholat kan biasa kan kita kalau misalnya ada waktu luang kan langsung zikir panjang sampai selesai gitu ya, tinggi pagi atau petang. Jadi bisa sambil masak langsung zikirnya sambil masak sambil apa gitu ya? Boleh lah. Karena keperluan. Ingat, kita hidup di dunia ini ada keperluan. Ada keperluan kita sama orang atau orang memerlukan kita. Ya kan? Tapi kita juga ada rutinitas, zikir, wirid, tilawah, ya kan? Yang mungkin sudah kita biasakan di waktu pagi. Karena keperluan nggak bisa dilakukan, silahkan lakukan. Malah kan ada hadis yang sudah kita bacakan ke waktu itu. Orang-orang yang sudah mendawamkan suatu zikir, lalu dia absen suatu hari atau dia tetap dianggap berzikir di ruang waktu itu. Tapi karena dia udah rutin, dia merutinkan sebuah amalan, absen dia suatu hari karena keperluan manusia atau keperluan dirinya, gitu kan? Maka dia dianggap tetap melakukan amal itu karena sudah membiasakannya. Ada hadisnya waktu itu di awal-awal sana, di bab-bab awal beramal itu, bab-bab beramal namanya waktu itu. Jadi silakan untuk amal-amal yang penting lakukan. Itu yang penting, lakukan. Itu yang penting. Jadi kalau ini nggak akan berarti ngaji ini kalau nggak kita lakukan ini nggak akan berarti, harus dilakukan supaya tahu padilahnya. Maaf satu lagi Pak Ustadz, kan gini, misalnya kita kan punya komunitas untuk ngaji satu juz gitu ya. Maksudnya ya udah karena kalau ngaji itu kan harus sambil duduk gitu ya, sambil baca gitu kan. Dipakai untuk ngaji dulu gitu, baru zikirnya nanti, itu nggak apa-apa Pak Ustaz? Silahkan. Kan itu kan kalau di hadisnya itu kan Rasulullah habis sholat zikir bukan ngaji gitu, nggak apa-apa. Nggak, silahkan. Itu semua kelapangan itu bagaimana kelapangan kita saja.
Yang penting bagaimana kita mudah melakukannya. Bahkan Nabi pun kalau sholat sunat dia absen suatu malam, dia sholat besok pagi untuk mengisi kekosongan absen yang tadi malam. Nabi melakukannya pagi. Jadi Nabi sendiri terhadap dirinya nggak kaku gitu. Kalau memang tagihan badan malam itu Nabi harus istirahat, tidur Nabi full. Tidur Nabi. Besok pagi baru diisinya sholat sunat yang itu. Sudah siang padahal. Iya, tapi Nabi melakukannya. Namanya qadha dia. Itu kan fleksibel berarti kan? Nabi nggak kaku terhadap dirinya. Apalagi ini amal sunat. Ya, amal-amal. Tapi ya, walaupun sunat jangan anggap enteng, kita harus melakukannya. Ustaz, kalau misal itu sunat qadha, sholat sunat di qadha itu bukan hanya di sholat subuh, Ustaz. Jadi sholat yang lain boleh di qadha, Ustaz. Kalau sholat fardu wajib di qadha kan? Bukan, sholat sunat, Ustaz. Kan sholat sunat misalnya ketinggalan sholat subuh qobliyah itu kan bisa ada qadha. Apakah dengan sholat sunat yang lain bisa di qadha juga? Boleh. Oh, boleh. Boleh. Waktunya tidak ditentukan di waktu yang itu. Iya, enggak. Terima kasih, Ustaz. Iya, sama-sama. Sholat witir misalnya, itu kan waktunya cuma malam kan normalnya. Iya, dia lewat, ya rutin sholat witir, ya kan. Akhirnya ya di qadanya besok antara jam habis subuh sampai zuhur dia, atau habis zuhur sampai terserah dia lah. Pokoknya yang qadha, karena witir itu adanya malam. Tapi karena qadha dilakukannya siang, apa salah. Cukup ibu-ibu atau masih ada satu pertanyaan lagi? Atau saya memberi kesempatan untuk yang baru hadir, Bu Tati. Silakan Bu Tati, mungkin ada yang mau ditanyakan. Boleh di luar dari materi atau yang materi yang hari ini. Terkait dengan izin Ustaz. Iya, silakan. Dan zikir, karena waktu saya masih kantor itu kan biasanya pulangnya kan sudah asar ya Ustaz, jadi jam 4 gitu, dan saya belum sempat membaca zikir sore, zikir petang gitu. Jadi saya sambil nyetir mobil saya baca zikir itu sepanjang perjalanan, itu nggak apa-apa ya Ustaz? Nggak apa-apa. Karena kalau sampai rumah nanti takutnya lupa gitu. Jadi iya. nggak sholat asar, tapi kalau mau zikir di kantor kan nanti terlalu lama begitu. Jadi sambil pulang sambil nyetir itu ya saya baca rangkaian zikir petang itu selama perjalanan sambil nyetir begitu Ustaz. Enggak, bagus aja. Ya, terima kasih. Udah bagus itu. Ustaz, ini ada titipan pertanyaan nih. Jadi nggak mau bertanya langsung di room. Ibu menikahi seorang janda plus menjadi mu'alaf, auto pahalanya double kah? Yang bertanya laki. Sabrina, Ustaz. Menikahi, jadi seorang laki-laki menikahi perempuan yang pernah bersuami. Iya. Dan yang mualaf maksudnya mualaf gimana? Kemudian, nah ini makanya ini anaknya saya suruh bertanya sendiri nggak? Jadi ada mungkin atau mungkin gini kali. Ada seorang perempuan, ada seorang perempuan tadinya non muslim menjadi muslimah, mualaf dia, dan dia statusnya sudah pernah menikah, ya kan? Lalu dipinang oleh laki-laki muslim yang soleh. Pertanyaannya, pahalanya bagi laki-laki itu double nggak gitu? Iya. Nikah itu amal dari sejak awal sampai akhirnya. Semua kebaikan banyak di dalamnya. Kalau sudah dia menjadi mu'alaf, ya pokoknya samalah dengan kita muslimah yang pada umumnya. Dia sebagai pengikut Nabi Muhammad. Kalau dia belum banyak tahu Islam, kalau dia belum banyak tahu tentang Islam, lalu dengan kehadiran suami barunya ini, dia semakin cerah dengan Islam. Tentu baik banget dong. Beramal banyak banget amal laki-laki itu kan. Sudah dia menjadi mudah-mudahan jadi suami yang baik. Habis itu
mengarahkan kehidupan kepada yang saleh dan solihah. Indah betul lah rumah tangganya kayak gitu kayaknya. Ya, itu cuma Ustadz sama Sabrina. Nah, yang khawatirnya kita itu begini. Seorang perempuan muslim, tadinya non muslim, laki-laki ini nggak tahu-tahu betul agamanya, lalu mu'alaf lah perempuan itu sebagai syarat pernikahan. Misalnya nih kan, dalam pernikahan laki-laki yang muslim nih, laki-laki begajul pula, ya, laki-laki tak benar, nggak juga baik jadi seorang suami, memalukan umat Islam jadinya, itu loh. Nah, jadi kalau kayak gitu-gitu, aku sarankan ya, kalau ingin kalian memberi hidayah kepada seseorang yang tadinya belum menjadi pengikut Nabi Muhammad, kalian jaga kehormatan Nabi Muhammad. Laki-laki yang menikah itu sampailah perempuan itu rela dia berpindah agama kayak gitu, jaga kehormatan Nabi Muhammad. Nah, itu. Ya, nih saya bacakan di chat room. Alhamdulillah, ini dari Bu Sandra. Syukron, ini Ustadz dari Bu Sandra ya. Ada tuh, udah ada respon Bu Sandra tuh. Iya. Terima kasih Bu Sandra, Afan. Oh, masih ada satu lagi terakhir ya. Satu lagi Pak Ustadz, ada hadis Nabi tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Sementara ada lagi hadis yang menyatakan sholat witir itu sebagai penutup sholat. Artinya setelah tahajud. Yang mana yang utama? Maksudnya? Yang utama, yang sholat witir. Memang hadis sholat witir itu bahkan di mazhab Malik itu wajib loh. Saking tak pernah ditinggalkan Nabi. Ya, tapi ya itu kan karena saking praktek Nabinya nggak pernah meninggalkan, gitu kan. Terus pertanyaan lagi hadis yang menyatakan sholat witir itu sebagai penutup sholat. Oh iya, dua-duanya bisa berjumpa karena Nabi SAW tidur belum sholat witir. Nanti dia bangun sholat lagi. Disitulah nanti dua-duanya nggak ada berbeda, hadisnya satu ini. Jadi kalau dia misalnya tidak akan sholat lagi nanti, berarti selesai. Iya. Dua-duanya jalan ini hadis nih, satu ini. Nah, itulah Nabi penutup tahajud dia sebelum fajar, sholat witir. Tapi nggak ada witir 2 kali dalam semalam. Tapi kalau dia lakukan witir, menjelang sebelum tidur udah witir dia, tapi nanti bangun lagi dia mau sholat, ya sholat aja, nggak ada halangan untuk sholat di situ. Tapi nggak ada witir lagi, nggak ada witir lagi, witir sekali aja. Kali ini benar-benar cukup ya, ibu-ibu ya. Terima kasih. Ya, silakan kembali kepada MC. Terima kasih kepada Pak Ustadz Edi Chandra atas tausiah kita pada pagi hingga siang hari ini, dan terima kasih juga kepada ibu-ibu yang sudah meramaikan dengan acara dengan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya sehari-hari kita laksanakan. Sebelum doa penutup, ada beberapa titipan doa Pak Ustadz. Yang pertama, Buning Hadi kurang sehat ya sepulangnya dari umroh. Yang kedua, atas meninggalnya Ibu Tejowati Kuncoro, istri dari Bapak Abdul Hadi. Almarhumah adalah keluarga dari Ibu Wati Doyo. Mungkin ada tambahan lagi Bu Tatu? Oh, Buning ulang tahun. Oh iya, Buning ulang tahun yang keberapa Bu? Oh, barokah. Baru 37 tahun. Dibalik ya Bu Tatu. Iya, alhamdulillah Bu. Silakan Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu semua, doa adalah ibadah, doa adalah senjata orang beriman. Kita ikhlaskan doa, terutama juga untuk saudara-saudara kita yang bertitip doa, dan juga untuk kita semua.
Semoga doa ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah keberkahan dari surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'ama yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la mu'siran illa yasartah wa la hajatan min hawaijid dunya hiya laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yasartaha ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal haram. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal haram wa marzuqna ziyarata nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li mayyitina wa hayyina wa mayyitina. Allahumma ighfir li mayyitina. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa shima dakhalha waghsilha bil ma'i was salji wal barri wa naqi min al khataaya kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas sabtil hadaran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa qiha min adzabil qabri wa adzabin nar. Rabbana zidna ilma walhiqna bis salihin. Allahumma rabbana ja'alna minal hafizin najihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan Bu Yayu. Terima kasih Pak Ustadz. Demikian tadi seluruh rangkaian acara kajian pada pagi hingga siang hari ini. Insya Allah kita berjumpa lagi Kamis depan dengan topik lainnya. Marilah kita tutup taklim kita di siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tatu. Sehat semua. Selamat ulang tahun. Ulang tahun Budi. Selalu ya Budi ya berkah usianya. Hehehe.